nanti tidak sesuai. Eh, ya mungkin sedikit perkenalan ya teman-teman semuanya. Kebetulan saya juga banyak teman residensi dari UI dan kita diskusi bareng waktu di residensi di PON. Jadi eh, kita sangat senang ya dengan teman-teman UI itu karena mereka itu effortnya luar biasa ya seperti Bapak Ibu semuanya ini kayak gini. Baik, mungkin dari mana dulu ya? Anatomi. Anatomi bukannya udah pada bisa kali anatomi mah. Ya, mungkin kita mulai dari eh, kalau tidak salah kisi-kisinya itu ada apa aja ya kisi-kisinya Bu Fitri? Sebentar, saya cek. Ada izin Pak, prinsip Ah, dan proses hemodinamik, oke. hemodinamik kardiovaskuler. Fitri Ya. bantu chat ya Pak. Ada kan kemarin udah. Ada ya? Sudah, siap-siap. Sebentar, saya cek dulu ya. Oke, sirkulasi, sistemik pulmoner koroner, konduksi jantung, sirkulasi. Oh, Kardiak. sistem konduksi, siklus jantung. Oh, siklus jantung. Oh ya. Ya, oke. Pertama ya, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf ya. Bukan saya mengajari ikan berenang ya, tapi saya hanya sharing aja, Bapak Ibu semuanya. Mungkin sekarang saya coba sharing terkait anatomi dulu. Biasanya karena kalau hubungannya dengan apa namanya, dengan sirkulasi itu hubungannya dengan anatomi. Jadi pertama apa namanya, kita pasti tahu lah di jantung itu kan dua ada satu pembatas, satu disebut dengan septal atau disebut dengan septum gitu kan. Nah, kalau pembatasnya membatasi antara atau memisahkan antara atrium disebut dengan septum interatrial. Kalau memisahkan antara ventricle disebut dengan septum interventricle. Nah, makanya ada penyakit yang disebut dengan atrial septal defect. Jadi ada kerusakan pada pembatas di atrium, misalnya PJB, penyakit jantung bawaan. Ya, kemudian ada ventricle septal defect. Nah, ventricle adalah anatomisnya, septal itu adalah pembatasnya, defect itulah kerusakan gitu ya. Jadi ada atrial septal defect, ventricle septal defect. Nah, jadi ini ada septum di sini. Septum itu artinya pembatas. Ini adalah atrium kanan. AK ini adalah atrium kiri. Ini adalah ventricle kanan. Ini adalah ventricle kiri. Kita mungkin bisa mulai dengan apa namanya, dengan sirkulasi dulu ya. Oke. Eh, Pertama apa namanya? Eh, Jantung itu kan selalu berawal dari sebelah kanan. Sebelah kanan kan. Sebelah kanan itu dalam artian darahnya itu darah yang kaya akan karbon dioksida dan rendah akan oksigen. Karena sebetulnya darah itu bukan gak ada oksigen, tapi oksigennya aja yang rendah turun gitu kan. Sementara kadar karbon dioksida tinggi karena hasil dari sirkulasi internal sel, hasil dari siklus Krebs. Nah, jadi darah itu akan masuk melalui 4 jalur, Bapak Ibu. Pertama, darah itu akan masuk ke atrium kanan. Saya warna biru ya. Darah itu nanti akan masuk ke sini melalui 4 pintu atau disebut dengan ostium. Nah, jadi 4 pintu. Pertama, pintunya disebut dengan ostium. Os itu bukan osteon, bukan tulang, ya, tapi ostium, tapi pintu. Ostium vena cava superior. Nah, itu berasal dari tubuh bagian atas, ya kan? Ostium vena cava superior itu berasal tubuh bagian atas gitu ya. Nanti ke apa namanya? Apa namanya itu nyambungnya dari vena jugularis, Bapak Ibu, vena jugularis. Makanya kalau orang terkena gagal jantung kanan, maka dia akan terjadi regurgitasi ke atas. Makanya gampangnya kalau lihat pasien dengan gagal jantung kanan itu pasti terjadi peningkatan ZVV, jugularis venous pressure, karena memang arus baliknya terganggu kan, terhambat gitu karena dia ada regurgitasi. Nah, jadi ada ostium vena cava superior, berarti dari atas, super itu kan pasti atas, super gitu kan. Super itu pasti di atas gitu. Yang kedua adalah ostium vena cava inferior. Inferior itu adalah dari tubuh bagian bawah ya, dari vena abdominalis dan lain-lain. Jadi ostium vena cava inferior, jadi dari bawah. Nah, kemudian ada yang namanya, kan ada sirkulasi koroner tuh.
arus balik sirkulasi koroner itu masuk ke dalam ostium sinus coronarius. Jadi ada ostium sinus coronarius. Jadi ada ostium vena cava superior, ada ostium vena cava inferior, ini vena-vena besar. Nah, ada vena kecil. Vena-vena kecil disebut dengan ostium sinus coronarius. Coronarius. Nah, yang terakhir ada yang paling kecil lagi, ramus-ramus kecil, vena-vena kecil banget. Nah, itu disebut dengan ostium foramina venarum minimae. Agak panjang. Ostium foramina. Nah, ini agak jarang dibahas nih sama kita. Paling banyak dibahas itu hanya vena cava superior inferior doang. Nah, sementara ada dua ostium lagi, dua pintu lagi. Disebut dengan ostium sinus coronarius dan ostium foramina venarum minimae. Nah, ini berasal dari vena cordis minimae. Yang dari ostium foramina itu berasal dari vena cordis minimae. Kalau sinus coronarius itu berasal dari arteri koroner. Oke ya. Malam-malam udah siap ngeheng ya. Ya, Semangat. semangat ya. Oke, jadi Bapak Ibu, sekarang kita tahu bahwa darah itu darah yang kaya akan karbon dioksida dan rendah akan oksigen. Itu nanti akan muncul dari 4 pintu yang nantinya akan masuk ke dalam atrium kanan atau atrium dextra. Pertama dari tubuh bagian atas disebut dengan ostium vena cava superior, tubuh bagian bawah disebut dengan ostium vena cava inferior pakai vanta. Yang ketiga dari jantungnya sendiri itu ada 2 pintu ya, ada ostium sinus coronarius dan ostium foramina venarum minimae yang berasal dari vena cordis minimae. Oke, nah sekarang darah-darah ini Bapak Ibu nanti akan masuk ke dalam sini, ke dalam atrium kanan, ya. Nanti akan masuk ke dalam atrium kanan. Nah, pada yang bersamaan Bapak Ibu, pada saat bersamaan jantung sebelah kiri kita itu nggak kosong, tapi terisi juga. Berasal dari mana? Kalau dari atrium kiri itu darahnya itu kan darah yang habis difusi ya. Habis nanti saya jelasin deh sirkulasi lengkapnya. Tapi ini itu dulu ya, saya jelasin sedikit. Pasca difusi oksigen, karena darah yang sebelum ke atrium kiri itu kan ada di paru, maka dia berasal dari paru-paru. Jadi darahnya itu warna merah. Nah, jadi darah yang di atrium kiri juga terisi gitu, tapi berasal dari paru-paru. Nanti saya jelasin. Ya sekarang kita satu-satu dulu. Jadi darah itu sekarang berada di atrium kanan, atrium dextra, gitu kan? Sekarang berada di atrium kanan atau atrium dextra. Nah, dari atrium dextra dia akan masuk ke dalam ventricle dextra melalui katup yang disebut dengan tricuspidalis karena dia punya 3 kuspis. Kuspis itu adalah katup-katup kecil. Karena dia punya 3 kuspis, makanya disebut dengan tri. Karena kuspis itu merupakan gabungan, karena katup itu merupakan gabungan dari 3 kuspis, maka bunyinya nggak kuspis tapi kuspidalis. Jadi trikuspidalis bunyinya. Trikuspidalis tiga kuspis gitu, 3 katup-katup kecil. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya? Nah ini ada 3, makanya disebut dengan trikuspis. 3 kuspis. Ada 3 katup-katup kecil. Nggak usah lah saya jelasin ya, katup ada kuspis bagian septal, ada kuspis anterior, posterior. Saya kira kita nggak usah sampai ke sana dulu. Maksudnya yang penting pertanyaan kisi-kisinya terjawab aja dulu ya, gitu ya. Oke, jadi nah sekarang darah itu kan berarti akan masuk ke dalam ventricle dextra kanan melalui trikuspis, 3 kuspis. Menariknya ternyata setelah saya baca darah itu tidak 100% gitu dari atrium itu ke ventrikel, tapi 70% dia ngalir dulu secara pasif. Jadi 70% mengalir secara pasif gitu. 30%-nya baru dia kontraksikan jebret sampai 100%. Makanya kenapa gelombang yang muncul pada EKG itu gelombang P-nya kecil. Karena kontraksi atrium itu hanya 30%. Sisanya adalah pasif. 70% darahnya mengalir pasif, kemudian 30%-nya kontraksi. Makanya gelombang P-nya kan kecil. Oke? Kok jadi R? Sorry. Gitu kan? Nah, jadi kok kebalik lah. Oh, salah.
Oke, gitu ya, Pak Ibu. Nah, harus gini kan nih, P nih. P. Nah, nanti saya jelasin konduksi dikit. Nanti saya jelasin sistem konduksi dikit, tapi sekarang kita masuk dulu. Nah, jadi sekarang darah itu kan berarti udah di ventricle kanan. Di sini kan. Nah, darah ada di atrium kanan, masuk melewati katup tricuspidalis. Kemudian sekarang darah ada di ventricle kanan. Dari ventricle kanan, maka darah itu akan masuk ke Paru-paru. iya, betul. Masuk ke paru-paru. Gitu ya. Nanti akan masuk ke paru-paru sini. Darah itu set melewati apa? Katup pulmoner. Melewati yang namanya arteri pulmoner. Ya, dia lewat namanya arteri pulmonal. Nah, ini hal yang paling gampang diingat karena kenapa? Karena justru apa namanya darah kotor bahkan jadi malah dibawa oleh arteri gitu. Biasanya kan arteri itu bawa darah bersih kan. Nah, ini malah dibawa oleh arteri darah kotor ini kan. Nah, itu gampang diingat. Jadi ingatnya gampang. Jadi darah di ventrikel kanan itu dibawa ke paru-paru lewat namanya arteri pulmonal, tapi dia akan lewat katup. Katupnya juga dia punya 3 kuspis tuh. Tapi tidak disebutkan tri, tapi dia disebutinnya adalah semilunar. Nah, katupnya dia lewat arteri pulmonal, tapi katupnya adalah semilunar pulmonalis. Nah, ini katupnya. Semilunar pulmonalis. Kalau mau gampangnya dihafalnya adalah seminular, tapi nanti tulisnya jangan seminular ya, semilunar. Ingat aja nular, oh diplesetin dikit. Jadi gampang diingat. Semilunar pulmonalis. Gitu ya. Oke. Kecepatan ya saya ngobrolnya. Gimana? Pas, Kecepatan atau? Pak. Gimana Enggak, rekan-rekan? lanjut Pak, lanjut. Nggak apa-apa, Lanjut. insya Allah dipahami. Oke. Mohon maaf ya kalau kecepatan ya. Ya, berarti kan gini, saya ulangi dikit ya. Darah hasil siklus Krebs atau siklus dekarboksilase. Jadi respirasi itu ada 2, respirasi internal yang melibatkan sel, yang kedua respirasi eksternal yang melibatkan paru-paru. Respirasi internal yang dimaksud itu adalah siklus Krebs. Siklus Krebs itu kan hasilnya energi, ATP. Tapi dia punya hasil akhir selain ATP itu adalah CO2. Nah, karena hasil akhir CO2-nya itu keluar masuk ke pembuluh darah, maka akhirnya darah itu berubah menjadi darah kotor kalau bahasa awamnya. Jadi darah kotor itu maksud adalah darah yang kaya akan karbon dioksida, tetapi dia rendah akan oksigen. Karena oksigennya dipakai untuk siklus Krebs tadi, dan hasil akhirnya adalah karbon dioksida. Nah, darah tersebut kan harus kembali ke jantung. Lewat mana? Lewat 4 pintu itu. Ostium itu artinya pintu. Jadi ada tubuh bagian atas dari mulai kepala, leher, dan sebagainya macamnya, itu akan masuk ke ostium vena cava superior. Ostium itu pintunya, tapi kalau venanya disebut dengan vena cava superior ya. Nah, ostium vena cava superior dari atas, ostium vena cava inferior dari bawah tubuh, dari mulai thoracal viscera, abdominal viscera, venanya di dalamnya semuanya itu berasal dari situ, vena cava inferior. Kemudian ostium sinus coronarius yang dari arteri koroner, dan ostium foramina venarum minimae, berasal dari vena cordis minimae, vena-vena kecil banget, nanti akan masuk melewati situ. Ostium foramina venarum minimae. Nah, dari situ, maka darah itu kan sekarang ada di atrium kanan. Darah di atrium kanan itu harus dikontraksikan kan? Kontraksinya kemana? Ya ke ventrikel kanan. Melewati apa? Melewati katup, namanya tricuspidalis karena dia ada 3 kuspis. Maka disebut dengan tricuspidalis. Nah, proses pelaksanaan kontraksinya itu 70% dia pasif, 30%-nya dia aktif kontraksikan. Gitu. Ya, maka muncul gelombang P. Sebetulnya gelombang dulu Bapak Ibu, baru kontraksi ya. Karena listrik dulu kerja baru kontraksi. Jadi bukan kontraksi dulu baru muncul listrik, kebalik ya. Jadi EKG dulu muncul, sekian detik 0,00 sekian baru kontraksi, gitu tuh. Kenyataannya di tubuh manusia ya. Jadi ketika kita melihat gambaran EKG, itu sebetulnya gelombang dulu muncul,
0,00 sekian detik baru kontraksi. Jadi tidak dibalik. Oke, sekarang darah ada di ventrikel kanan, maka darah yang kotor itu kan harus dibersihkan. Istilah lain harus terjadi difusi. Difusi itu terjadinya di paru-paru, di pulmonal. Nah, difusi yang terjadi di paru-paru, di pulmonal itu dia akan lewat dulu. Jadi darah kotor itu akan dikontraksikan oleh ventrikel kanan, jebret gitu kan, ventrikel kanan itu akan mengkontraksikan ke paru-paru, darahnya itu melewati yang namanya arteri pulmonal dengan katup yang disebut dengan semilunar pulmonal. Sekarang berarti darah ada di sini kan, di paru-paru. Nah, sekarang kita anggap darah itu sekarang di paru-paru. Nah, di sini terjadi namanya respirasi eksternal gitu Bapak Ibu maksud saya. Respirasi internalnya di saya, respirasi eksternalnya di paru-paru. Nah, ketika itu maka O2 hasil respirasi itu akan diikat oleh Hb. Maka rumusnya menjadi HbO2. Tapi Hb itu punya kemampuan untuk menangkap 4 oksigen. Maka rumus molekulnya sebetulnya adalah Hb4O8. Atau disebut dengan deoksihemoglobin. Gitu. Jadi rumus molekulnya adalah Hb4O8 karena satu molekul Hb bisa menangkap 4 molekul oksigen. Sampai ke situ-situnya nggak sih? Apa cuma sirkulasi aja? Sirkulasi, Bapak. Nggak apa-apa, Pak. Buat tambahan pengetahuan kami. Ya. Tapi kan kalau bisa jelasin gitu kayak gitu, besok itu tulisan atau apa? Tulisan? Iya, berupa tulisan, Pak, melalui akun kami masing-masing. Oh, tulisan. Oh iya. Nanti Pak kalau presentasi belajar lagi sama Bapak. Gitu ya. Udah dikontrak tuh ya, Pak. Ya, kontrak jangka panjang. Apa jangka pendek? Jangka panjang kalau boleh, Pak, sampai residensi. Amin. Oke, sekarang Lanjut, darah Pak. itu kan sudah terjadi difusi, otomatis darah itu kaya akan oksigen. Nah, darah yang kaya akan oksigen, Bapak Ibu, akan dialirkan balik ke jantung. Nah, ke sini dia akan masuknya ke atrium kiri ya. Tapi lewatnya kebalik justru. Kalau tadi kan darah kotor lewatnya arteri, sekarang lewatnya vena. Tuh, ini menariknya nih kalau jantung. Disebut dengan vena pulmonal. Kalau mau lengkapnya disebut dengan 4 vena pulmonal karena 2 dari kanan, 2 dari kiri. Jadi 4 semuanya. 2 kanan, 2 kiri, 4 vena pulmonal masuk ke dalam atrium kiri gitu kan. Atrium kiri nggak pakai katup. Nggak ada katupnya. Gitu ya. Nah, sekarang berarti darah ada di atrium kiri, atrium sinistra. Nah, dari atrium kiri maka darah itu akan dipompakan sama kayak tadi 70% pasif, 30%-nya aktif dikontraksikan ke ventrikel kiri. Ke sini nih. Katupnya, karena dia punya 2 katup, maka disebut dengan bicuspidalis atau mitral. Jadi gampang banget sih, kalau yang kanan punya 3 katup, tricuspidal, yang kiri punya 2 katup, disebut dengan bicuspidal. Gitu. Nah, ingat aja, pokoknya yang kiri itu 2 aja. Yang kanan 3, udah gitu kuncinya. Tricuspidal, bicuspidal. Nah, sekarang darah itu kan ada di ventrikel kiri. Nah, kalau darah di ventrikel kiri, berarti dia harus dialirkan ke seluruh tubuh, tapi dia akan lewat dulu namanya aorta. Gitu kan? Nah, dia lewat dulu namanya aorta. Ke sini nih, dari sini ke sini, ke aorta. Gitu ya. Nah, ketika darah dari ventrikel kiri dialirkan ke aorta, ini aorta nih, ke aorta, dia akan lewat katup juga. Katupnya apa? Namanya. Iya, pinter banget sih Ibu. Semilunar aorta. Gampangnya gini. Kalau saya sih cara menghafalnya ya. Kalau dari ventrikel, katupnya pasti semilunar, dua-duanya. Kalau tinggal lihat anatomi selanjutnya apa. Kalau dari kanan pasti kan ke paru, berarti semilunar pulmo. Kalau dari kiri pasti kan ke seluruh tubuh, kan tapi kan lewat aorta, berarti semilunar aorta, udah gitu aja. Ya, jadi hafalin mah semilunarnya aja, anatomisnya ngikutin kemana arahnya selanjutnya darah itu. Nah gitu, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, nanti kan dari semilunan aorta nanti akan masuk ke dalam apa namanya kan nanti darah itu kan masuk ke aorta
ascendens, arcus aorta, aorta descendens. Nanti juga dia akan masuk ke dalam arteri macam-macam ya. Ada arteri abdominalis, arteri subclavia, macam-macam. Kalau tubuh bagian atas nanti akan masuk ke dalam arteri subclavia. Kalau tubuh bagian atas nanti akan masuk ke dalam arteri abdominal. Macam-macam, turun gitu kan, nanti masuk lagi lewat vena juga. Nah, menariknya di aorta itu ada namanya sinus aorta, Bapak Ibu. Nah, apa ini sinus aorta? Sinus aorta itu adalah letak atau lubang atau celah yang nantinya akan memperdarahi koroner jantung. Nah, gitu dari awal mulanya. Jadi, nah ini nanti akan masuk ke koroner nih dari sinus aorta. Sinus aorta itu masuk ke koroner. Nanti yang gampang-gampang aja ya koronernya. Jadi nanti aorta itu kan nanti akan macam-macam nih. Ada RCA, right coronary artery. RCA itu right itu kanan, coronary itu koroner, arteri ya arteri. Jadi arteri koroner kanan. Kemudian ada LMCA atau LCA. Ada LMCA. LMCA atau LCA itu adalah L-nya left, M-nya main. Kalau ada juga yang bilang LCA aja nggak pakai main. Tapi ada yang bilang left main coronary artery. Kenapa dia punya M? Kenapa dia punya main? Karena dia punya cabang lagi yang disebut dengan LAD, left anterior descendant, dan circumflex. Nanti gitu ya, jadi sinus aorta nanti masuk ke RCA, nanti masuk ke selain RCA dia juga masuk ke LMCA nanti masuk ke LAD dan LCX. Nanti balik laginya kemana? Ke sinus coronarius yang ada di atrium kanan. Gitu ya. Gitu arteri koroner itu. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi darah dari ventrikel kiri kan udah bersih semua tuh, oksigennya tinggi. Nanti masuk ke seluruh tubuh, ke atas, ke bawah, dan ke sinus aorta itu. Ujung-ujungnya adalah ke arteri koroner, nanti masuk ke right coronary artery, kemudian left main coronary artery, masuk ke left anterior descendant, left circumflex. Nanti arus baliknya itu sinus coronarius, ostium sinus coronarius. Balik lagi ke atrium kanan lagi. Terus gitu aja sirkulasi koroner mah, bolak-baliknya. Ya, nah jadi diawali dari sinus aorta, diakhiri dengan sinus coronarius yang ada di atrium kanan. Gitu terus bolak-balik. Nah, jadi darah itu terus seperti itu bolak-baliknya. Bapak Ibu semuanya. Ya, saya kira simpelnya sirkulasi itu seperti itu. Mungkin saya ulangi dikit ya. Mungkin saya ulangi, Bapak Ibu. Pertama, darah kotor yang kaya akan karbon dioksida rendah oksigen nanti masuk ke dalam atrium kanan melewati 4 pintu atau 4 ostium, disebut dengan ostium vena cava superior, tubuh bagian atas, contohnya adalah vena jugularis eksterna dan lain-lain, tubuh bagian bawah, kemudian dari arteri koroner sendiri, yaitu dari ostium sinus coronarius dan dari ramus-ramus kecil, vena-vena kecil, nah itu disebut dengan ostium foramina venarum, pakai V itu ya, venarum minimae. Nah, dari 4 pintu itu nanti akan masuklah ke atrium kanan. Di atrium kanan dia akan dikontraksikan ke ventrikel kanan lewat tricuspidalis, lewat katup itu. Nah, nanti nanti darah ada di ventrikel kanan ke paru-paru melewati namanya arteri pulmonal dan semilunar pulmonal, katupnya terjadi difusi di sana, ya, pengikatan oksigen menjadi Hb4O8, deoksimoglobin, darahnya tinggi lagi oksigen, yang awalnya rendah oksigen, sekarang tinggi lagi oksigennya. Kemudian selanjutnya adalah masuk ke dalam atrium kiri melalui 4 vena pulmonal. Kenapa 4? Karena 2 dari kanan, 2 dari kiri. Dari situ masuk ke dalam ventrikel kiri melewati namanya katup bicuspidalis, kan ada 2 katup, cuspis atau mitral. Dan dari ventrikel kiri lanjut ke seluruh tubuh, bagian atas, bagian bawah, dan ke arteri koroner. Arteri koroner itu nanti ada bagian arteri koroner kanan dan arteri koroner kiri. Nanti arteri koroner kiri dibagi menjadi 2, left anterior descendant dan left circumflex. Dari situ mereka akan arus balik ke ostium sinus coronarius dan balik lagi ke atrium kanan. Gitu. Gitu ya. Ada yang salah nggak saya? Enggak, Pak. Oke ya. Kalau ada yang salah nanti bisa diklarifikasi ya.
Takutnya beda referensi. Terus itu berarti sirkulasi udah. Nah, bedain sirkulasi pulmonal, Bapak Ibu hanya bisa hanya jelasin dari vena cava superior, inferior, atrium kanan, ventrikel kanan sampai ke paru-paru. Toh, udah. Itu sirkulasi pulmonal. Sistemik berarti semua yang saya jelasin tadi. Koroner ya itu berarti dari mulai boleh aja kita mau jelasin atrium kanan, ventrikel kanan, paru-paru, atrium kiri, ventrikel kiri, sinus aorta, masuk ke dalam arteri koroner, balik lagi ke, nah itu aja koroner mah. Ya, gitu ya. Nah itu untuk koroner. Jadi saya udah bahas langsung 3 nih. Sistemik, pulmonal, koroner. Gitu ya. Oke. Nah, biar agak nyambung dikit, saya masuk ke siklus. Sekarang masuk ke siklus jantung. Siklus jantung itu kan ada namanya gitu, bukan sih? Siklus jantung itu ada sistolik, ada diastol gitu ya. Nah, ada sistolik, ada diastol. Nah, sistolik itu sepengetahuan saya nih ya. Sistolik itu adalah kondisi di mana terjadi pompa ventrikel. Ventrikelnya itu mau pompanya mau ventrikel kanan dan kiri gitu, pompa ventrikel. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika ventrikel dipompa ke darah itu dipompakan di ventrikel, yang terjadi apa? Terjadi pembukaan katup kan? Katupnya apa? Semilunar, Pulmonal dan aorta. iya, semilunar, pulmonal, dan semilunar aorta. Ya, nah ini terbuka nih. Terbuka. Dan terjadi penutupan katup Trikuspid dan iya, atau disebut dengan atrioventrikuler. Atrioventrikuler itu adalah katup atrium yang memisahkan antar antrium dan ventrikel gitu lah ya. Jadi atau kalau mau di breakdown ya ini trikuspid dan bikuspid. Bikuspid dan bikuspid. Gitu. Nah, jadi sistolik itu adalah kondisi di mana terjadi pompa ventrikel, pompa darah oleh ventrikel. Kemudian ketika terjadi pompa darah, berarti darah itu kan harus disalurkan ke seluruh tubuh dan ke paru-paru. Maka harus dibuka dong katupnya. Siapa yang buka? Ya jelas semilunar. Semilunar pulmonalis terbuka, semilunar aorta, dan harus ditutup katup atrioventrikuler. Apa itu? Trikuspid dan bikuspid. Kenapa dia harus ditutup? Karena kalau tidak ditutup, maka darah itu akan terjadi regurgitasi, arus balik ke atas. Nih, arus balik ke atas. Makanya katup ini dan katup ini, selama kontraksi ventrikel harus ditutup, wajib hukumnya. Nah, supaya tidak terjadi regurgitasi darah ke atas, ke atrium, maka terjadi penutupan katup atrioventrikuler. Nah, jadi kalau saya simpulkan, sistolik adalah suatu kondisi di mana terjadinya pompa darah oleh ventrikel dilanjutkan dengan pembukaan katup semilunar pulmonalis dan aorta dan disertai dengan penutupan katup atrioventrikuler. Itu disebut dengan sistol. Nah, maka muncullah pada saat itu bunyi jantung 1. Loop. Nah, itu loop itu bunyi jantung 1 itulah kondisi di mana terjadi pembukaan katup semilunar dan penutupan katup atrioventrikuler. Nah, itu disebut dengan BJ1. Nah, itu sistolik. Itu sistolik. Gitu. Ya, oke. Sistolik udah. Sekarang diastolik. Kalau diastolik, kebalikannya. Diastolik itu berarti kan pompa atrium kan? Pompa atrium, makanya kan pompa atrium deh. Kalau pompa atrium, kebalikannya. Jadi yang terbuka itu adalah katup atrioventrikuler terbuka gitu. Dan pulmonas semilunar. Semilunar itu 2 ya? Iya. Tertutup. Jadi, nah itu disebut dengan diastol. Diastol itu adalah kondisi di mana atrium berkontraksi,
terjadi pembukaan katup atrioventrikuler, penutupan katup semilunar pulmonalis dan aorta, itulah disebut dengan diastolik. Maka pada saat itu muncullah bunyi jantung 2. Dup, 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 dup. Nah, gitu. Karena lokasi atrium ada di atas, makanya kalau kita dengerin pakai stetoskop di area tepi sternum sebelah ICS2 ya. ICS itu adalah interkosta. Interkosta kedua tepi sternum, ICS2 tepi sternum kiri dan kanan itu kebalik Bapak Ibu. Coba perhatikan, bunyi jantung 2-nya lebih besar daripada bunyi jantung 1 karena kita mendekati katup mitral dan katup trikuspid kita stetoskop kita waktu itu. Kalau mau lebih tepatnya katup mitral ya ada lokasinya di ICS ketiga parasternalis sinistra. Itu area katup trikuspidal ya. ICS 3 parasternalis kiri. Nah, kalau kita dengerin stetoskop kita di apex jantung itu kan kalau ininya pulsasinya disebut dengan, ada yang tahu nggak? Pulsasi yang ada di apex jantung. Ictus cordis. Kenapa disebut dengan ictus cordis? Nah, karena di jantung itu kan ujungnya gini kan. Nah, ini disebut dengan incisura apexis cordis. Anatomisnya. Jadi anatomis dari ujung paling pucuk di apex itu disebut dengan incisura apexis cordis. Tulisan saya emang jelek ya. Susah emang dari sononya. Incisura apexis cordis, pulsasinya disebut dengan ictus cordis. Gitu. Nama pulsasi ictus cordis itu diambil dari nama anatomisnya. Anatomis yang menempel, yang menggetarkan diafragma. Itu disebut dengan incisura apexis cordis. Pakai C ya, incisura apexis cordis itu nanti kan kena ke diafragma, ke diafragma ya. Pulsasinya disebut dengan ictus cordis. BJ1, BJ2 udah ya. Oke. Konduksi. Tadi kan siklus. Tadi masuk kemana ya? Sebentar saya lihat siklus-siklusnya. Siklus kan? Siklus kan BJ1, BJ2, sistol, diastol gitu kan? Itu kan siklus kan? Oke. Itu bukan sih siklus itu? Kalau siklus bukan yang itu, yang atrial contraction, terus apa? Atrial contraction gitu, ventricular filling gitu kan? Isovolumetric relaxation gitu bukan sih Pak? Apa nggak kedengeran suaranya apa? Nanti suaranya. Oh, kalau yang siklus jantung bukan yang itu Pak, yang atrial contraction, ventricular filling, terus isovolumetric relaxation itu bukan sih Pak? Itu ya. Nggak tahu itu juga. Ya bisa jadi Kira-kira mungkin. itu bukan sih ya? Ya, kalau sepengetahuan saya siklus itu ada sistol, diastol, BJ1, BJ2 gitu. Ya, mungkin kalau itu bisa dicari, cek lagi referensinya ya. Mungkin kalau saya kurang pas. Oke. Kayaknya pengetahuan saya terbatas nih, jadi belum sampai ke sana. Enggak loh Pak, ini udah keren. Ya, oke. Sekarang kita masuk dulu ke konduksi ya. Kalau konduksi itu gini. Kalau konduksi itu jadi kita misalkan gambar jantung ya. Gambar jantung misalkan seperti ini ya. Ini adalah atrium. Gitu ya. Nah, oke, ini atrium ya. Apa namanya? Nah, konduksi itu jantung itu punya 2 sel ya. Pertama adalah sel lupa jadi sel konduksi. Jadi sel ada namanya sel konduksi ya. Jantung itu punya 2 sel. Ada sel konduksi, kemudian ada sel kontraktilitas. Gitu ya. Jadi jantung itu ada 2 sel. Pertama adalah sel konduksi, yang kedua
Yang kedua itu disebut dengan sel kontraktilitas. Nah, sel konduksi itu nanti saya jelasin. Tapi sel konduksi itu fungsinya adalah untuk menggerakkan sel kontraktilitas. Nah, yang menghubungkan antara sel konduksi dengan sel kontraktilitas itu disebut dengan gap junction. Nah, ini gap junction. Oke. Kita masuk ke dalam sel konduksi dulu. Jantung itu dipersarapi oleh sistem sarafnya sendiri. Sistem saraf itu sendiri disebut dengan ENS. ENS itu disebut dengan, singkatannya adalah enteric. Ini jarang banget dibahas nih. Enteric nervous system. Jadi jantung itu, kalau kita lepaskan, kalau kita anggap simpatis parasimpatisnya tidak bekerja, dia punya cara kerja sendiri, atau dia punya sistem saraf sendiri disebut dengan enteric nervous system. Gitu. Ini sama kayak usus. Usus juga sama. Dia punya enteric nervous system. Jadi ada namanya enteric nervous system. Nah, ini sel konduksi jantung. Nah, pertama itu kita mulai dengan S-anut. Konduksi jantung itu ada namanya S-anut ya. Ini S-anut. Ya. S-anut itu adalah sel pacemaker utama. Pacemaker itulah sel listrik. Sel listrik. Jadi dia bisa berkontraksi sendiri, dia punya listrik, sistem kelistrikan sendiri disebut dengan S-anut. Pacemaker utama. Letaknya di dekat banget dengan ostium vena cava superior. Jadi di bagian atas, bagian belakang, posterior superior atrium dextra kalau bahasa kitanya. Posterior di belakang, superior di atas, atrium kanan. Posterior, superior, atrium dextra. Nah, itu S-anut. S-anut itu menghasilkan impuls 60-100 kali per menit. S-anut itu 60-100 kali per menit. Kemudian dia juga ada namanya, nodus ya. Nodus Brahman sampai ke kiri. Jadi atrium kiri juga punya nodal, dia disebut dengan nodus Brahman. Karena kontraksi itu kan nggak cuman atrium kanan, tapi juga atrium kiri. Nah, dia punya punya jalur namanya nodus Brahman. Gitu ya, nodus Brahman. Selain dia juga punya 3 internodal ke sini juga ya, 3 internodal. Sampai ke avenut. Nah, di sini avenut. Nah, ini avenut ya. Saya ganti warna. Jadi S-anut dia punya namanya internodal ke area atrium kiri disebut dengan nodus Brahman. Tapi dia juga punya 3 internodal untuk selanjutnya dari S-anut ke grade yang selanjutnya. Dia kan grading itu. Nah, dari dari S-anut ke avenut. Ini avenut namanya. Nah, ini avenut. Avenut itu pulsasinya 40-60 deh kalau nggak salah. Avenut. Nah, avenut itu letaknya masih di atrium kanan, cuman di bagian septumnya, di bagian septum antar atrium. Jadi pembatas antara atrium kanan dengan atrium kiri. Nah, itu di septumnya. Tapi masih di atrium kanan. Gitu. Ya, jadi di S-anut dia ke kiri ada nodus Brahman, ada internodal. Kalau tidak salah internodalnya itu ada namanya kok. Pertama adalah internodal Brahman, internodal Wenckebach, sama Thorel. Saya nggak tahu itu dibutuhkan untuk itu atau enggak gitu, tapi coba saya tulis ini. Jadi internodal itu ada 3 di sini ya, yang menggabungkan antara S-anut dengan avenut. Jadi ada internodal Brahman, ada tulisannya Wenckebach ya, Wenckebach, dan internodal Thorel. Ada Brahman kok,
tulisannya gini amat ya. Nah, gini deh. Ada internodal Brahman, Wenskebad, sama Thorel. Nah, dari S. Anut, dia punya internodus ya, internodal Brahman, Wenskebad, sama Thorel. Kemudian dia lanjut ke Avenut. Di Avenut, dia akan masuk ke bundle office. Dari Avenut, dia masuk ke bundle office. Pakai ini harusnya. Ya, dari sini ya. Dia akan masuk ke bundle office. Nah, ini disebut dengan bundle office. Bundle office. Nanti bundle office itu nanti akan menjadi dua ya. Pertama disebut dengan RBB. Kok RBB? Benar, Pak. Right bundle Iya branch. kan? Proyek Ya. bundle branch kan? Iya. Kemudian yang L-nya disebut dengan LBB, Left Bundle Branch. Oke. RBB maupun LBB nanti dia punya fibers atau serabut. Disebut dengan Purkinje. Fibers atau serabut Purkinje. Purkinje ya tulisannya. Gitu. Kalau Purkinje fibers itu pulsasinya 20-40 kalau nggak salah deh. Gitu ya. Jadi ada S. Anut, pulsasinya 60-100, Avenut 40-60, bundle office. Nah, cuman yang menarik itu Bapak Ibu, dari S. Anut, dia punya delay. Jadi gini, S. Anut ke Avenut, dia tidak ada delay, tapi kalau dari Avenut ke bundle office, menariknya dia ada delay. Delaynya itu kurang lebih 0,1 second ya, 0,1 detik dia ada delay. Fungsinya adalah untuk memberikan kesempatan atrium supaya darahnya dikontraksikan duluan. Supaya tidak berbarengan dengan kontraksi ventrikel, itu fungsinya. Gitu. Jadi S. Anut ke Avenut kan langsung kontraksi atrium kan jebret. Nah, ventrikel ke selanjutnya dia ada delay dulu. Jadi dari S. Anut, Avenut dia ada delay sekitar 0,1 detik baru diteruskan ke bundle office. Fungsinya adalah supaya ada waktu ventrikel untuk ngisi dulu. Nah, jadi 0,1 detik. Kena dilihat dari mana? Ternyata dilihat dari diameter dari ada pengecilan diameter ya dari Avenut ke bundle office. Jadi dia ada sehingga dia terjadi delay. Apalagi ya sistem konduksi ya. Sistem konduksi. Tapi kalau Bapak Ibu ingin melihat sistem konduksi yang lebih detail, bukan promosi ya. Nanti bisa lihat di judulnya di YouTube saya itu ada namanya Elektrofisiologi Jantung. Elektrofisiologi Jantung. Nah, itu saya detail banget jelasin mengenai sistem konduksi. Tapi ini adalah gambaran umumnya aja ya Bapak Ibu ya. Gambaran umum sistem konduksi itu kayak gitu. Jadi ada S. Anut, ada Avenut, bundle office. Nah, memang masalahnya, bukan masalah ya, memang ini sistem konduksi itu diatur oleh beberapa saraf dan hormon. Nah, atau neurotransmitter. Jadi kalau ini kan hubungannya dengan saraf kan. S. Anut, Avenut itu kan neuron itu kan saraf. Nah, S. Anut, Avenut dan kawan-kawan itu diatur oleh beberapa hal. Pertama adalah saraf. Saraf yang paling banyak mengatur itu adalah dua. Ada saraf simpatis atau bahasa Indonesia sympathetic nervous. Simpatetik atau nervous simpatis. Nervous simpatis. Gitu kan? Duh, kok gini tulisannya. Yang kedua adalah nervous parasimpatis. Nah, nervous simpatis dan nervous parasimpatis. Nervous simpatis dan parasimpatis itu diatur oleh medula. Oleh medula disebut dengan NTS, Nucleus Tractus Solitarius. Nucleus, kalau mau jelasin sampai ke sana-sana ya, di jawaban besok. Nucleus Tractus Solitarius. Karena dia punya di sini nih ya, dia punya namanya cardiac
akselerasi center. Kardiak akselerasi akselerasi center. Jadi gini, maksud saya gini. Apa namanya? Jantung itu dipengaruhi oleh macam-macam, Bapak Ibu. Salah satunya adalah nervous. Nervous itu yang mempengaruhi itulah simpatis dan parasimpatis. Tapi simpatis dan parasimpatis itu dipengaruhi oleh diperintah oleh namanya medula kita, di area medula spinalis kita. Disebut dengan sel spesifiknya disebut dengan nucleus tractus solitarius. Gitu. NTS ini akan dibawa oleh nervus 10 vagus dan nervus glossopharyngeus nervus 9 10. Nah, nervus 9 10 itu letaknya ada di arcus aorta di sini Bapak Ibu. Aorta mana tadi ya? Gambarnya di bawah nih. Letaknya di arcus aorta. Arcus aorta dan ini apa namanya? AKK. AKK itu singkatnya sendiri ya, arteri carotis communis. Contoh ya. Contoh satu aja. Ketika terjadi penurunan PCO2, kemudian peningkatan penurunan PO2, tekanan parsial oksigen. Penurunan PO2, peningkatan PCO2. Nah, maka kemoreseptor yang ada di arcus aorta dan arteri carotis communis itu nanti akan terstimulus. Akhirnya nervus 10 dan 9, nervus 10 itu letaknya di arcus aorta, nervus 9 itu letaknya di arteri carotis communis. Nanti akan memberikan perintah ke NTS, nucleus tractus solitarius, untuk memberikan stimulasi untuk kardiak akselerasi center supaya dia menyuruh sistem parasimpatis untuk bekerja. Ketika sistem parasimpatis bekerja, maka dia akan masuk ke dalam reseptor. Reseptornya itu disebut dengan beta 1 adrenergic receptor. Adrenergic receptor. Nah, nervus simpatis itu akan bekerja, kemudian dia nanti akan reseptor beta 1 adrenergic receptor itu nanti akan terstimulus. Tapi dia harus binding dengan neurotransmitter disebut dengan epinefrin dan norepinefrin. Agak rumit ya. Jadi gitulah. Jadi yang mempengaruhi sistem konduksi itu adalah macam-macam Bapak Ibu. Salah satunya adalah sistem simpatis dan parasimpatis. Kemudian ada hormon juga. Ada neurotransmitter juga ini. Neurotransmitternya epinefrin dan norepinefrin. Kalau untuk simpatis, tapi kalau parasimpatis itu neurotransmitternya adalah ACH, asetilkolin. Jadi asetilkolin nanti akan merangsang parasimpatis untuk menurunkan kontraksi jantung. Sedangkan epinefrin, norepinefrin akan merangsang saraf simpatis untuk meningkatkan kontraksi jantung. Gitu. Ya, oke, konduksi udah deh. Sekarang terakhir adalah hemodinamik. Hemodinamik itu maksudnya ke mana ya? Mohon izin, Kak. Mohon izin ulangi yang tadi, Kak. Yang barusan. Yang mana? Yang Erin ya, kalau nggak salah. Yang mana? Yang tadi epinefrin, Kak. Yang menaikkan sama menurunkan. Oh, oke. Ya, makasih, Oke. Kak. Ternyata masih semangat ya. Padahal udah jam 10 ya. Saya ulangi dikit ya. Oke, gini Bapak Ibu. Untuk konduksi. Konduksi itu dimulai dengan S-anode. S-anode itu menghasilkan impuls 60-100, A-venode 40-60, lanjut bundle of His, lanjut right bundle branch, left bundle branch, terakhir selabut Purkinje. Nah, sistem konduksi ini akan diatur oleh dua nervus. Nervusnya jenisnya efferent ya, nervus motorik. Pertama adalah simpatik, yang kedua adalah parasimpatik. Simpatik dan parasimpatik itu akan bekerja tapi atas respon dari NTS. Apa itu NTS? NTS itu adalah nucleus tractus solitarius yang ada di medula spinal. Oke. Nah, NTS itu akan bekerja kalau ada respon dari arcus aorta dan arteri carotis communis. Makanya kalau misalkan kita raba
pelan-pelan di area dekat vena jugularis itu, kalau kita lagi tegang, itu dapat turun ketegangannya karena merangsang nervus glossopharyngeus. Oke, kita lanjut dulu. Nucleus tractus solitarius dirangsang oleh arcus aorta dan AKK. Arcus aorta itu dia punya nervus vagus, nervus 10, dan arteri cartus communis dia punya nervus glossopharyngeus. Nah, jadi contoh gini, ketika terjadi penurunan tekanan oksigen, maka arcus aorta dan AKK itu kan pasti akan terstimulus kan, karena di situ ada nervus glossopharyngeus dan vagus. Nervus 10 itu vagus Bapak Ibu. Yang nervus 9 itu glossopharyngeus. 12 kranial ya, nanti cek lagi. Nanti kan teraktivasi tuh. Nanti teraktivasi, NTS pun akan teraktivasi kan. Ketika NTS teraktivasi, maka sistem simpatis juga akan teraktivasi kan. Nah, ketika simpatis teraktivasi, maka akan terjadi peningkatan kontraktilitas dari jantung karena hasil respon dari S-anode dan kawan-kawannya. Atau nama lainnya disebut dengan positive inotropic agent. Positif inotropik. Kalau kontraksi disebut dengan inotropik. Kalau kecepatan disebut dengan chronotropik. Positif. Kok ini sih? Positif inotropic agent. Nah, jadi simpatis itu merupakan positif inotropic agent karena dapat meningkatkan kontraktilitas. Masalahnya, Bapak Ibu, si miokard itu dia punya reseptor. Reseptornya disebut dengan beta-1 adrenergic receptor. Dia reseptor khusus untuk merangsang saraf simpatis gitu lah ya. Merangsang kontraktilitas. Namanya beta-1 adrenergic receptor. Kalau namanya reseptor, pasti harus punya stimulus. Nah, stimulusnya itu berasal dari neurotransmitter. Tulisannya ya. Neurotransmitter. Neurotransmitter itu gampangnya ini adalah hormonnya neuron. Hormonnya neuron. Jadi hormonnya neuron disebut dengan neurotransmitter. Nah, itu epinefrin. Epi itu disebut dengan epinefrin. Na itu disebut dengan norepinefrin, bukan non ya. Norepinefrin. Epinefrin dimetilasi, gugus metilnya dimetilasi, maka disebut dengan norepinefrin. Jadi sebetulnya norepinefrin itu berasal dari epinefrin, cuman hasil metilasi aja. Maka disebut dengan norepinefrin. Jadi ada satu gugus yang hilang. Maka disebut. Nah, itu epinefrin dan norepinefrin binding itu berikatan dengan beta-1 adrenergic receptor, akhirnya terjadi namanya peningkatan kontraktilitas. Mempengaruhi S-anode dan kawan-kawannya. Nah, terakhir adalah asetilkolin. Asetilkolin itu merupakan negatif inotropic agent. Kalau epinefrin dan norepinefrin itu adalah positif, kalau ACH itu asetilkolin merupakan negatif inotropic agent. Kenapa? Karena dia merangsangnya kebalik, dia akan merangsang saraf parasimpatis. Oke, gitu ya. Nah, kalau epinefrin norepinefrin reseptornya adalah beta-1, kalau ACH asetilkolin reseptornya bukan beta-1 tapi muskarinik tipe 2. Muskarinik tipe 2. Jadi beda reseptor. Kalau ACH bindingnya dengan muskarinik, kalau epinefrin norepinefrin bindingnya dengan beta-1. Makanya responnya beda. Kalau beta-1 dengan epinefrin responnya adalah positif inotropic agent, meningkatkan kontraktilitas. Kalau ACH dengan muskarinik itu negatif inotropic agent, menurunkan kontraktilitas. Nah, itu hubungannya dengan sistem konduksi. Itu sangat berhubungan dengan sistem konduksi, Bapak Ibu. Ya, saya kira seperti itu untuk kelistrikan. Gitu. Karena kalau saya jelasin panjang lebar lagi, yang paling detail-detailnya, itu kepanjangan. Nanti kita terlalu lama. Tapi saya kira jawaban itu juga sudah cukup baik lah. Mudah-mudahan seperti itu. Kemudian terakhir adalah hemodinamik. Hemodinamik itu hubungannya dengan cardiac output ya, kalau nggak salah ya. Pokoknya gini Bapak Ibu, cardiac output itu, cardiac output itu rumusnya adalah heart rate dikali stroke volume. Gitu kan? Nah, sedangkan tekanan darah, rumusnya itulah cardiac output dikali total peripheral resistance, TPR.
Cardiac output sendiri rumusnya adalah heart rate dikali stroke volume. Gitu kan? Saya kasih yang singkat-singkat aja dulu. Jadi tekanan darah itu rumusnya adalah cardiac output, CO2 cardiac output dikali TPR. TPR itu adalah total, P-nya adalah periferal, secara perifer maksudnya. R-nya itu adalah resistance, bahasa Inggrisnya. Total perifer resistance. Jadi seberapa besar penolakan perifer gitulah. Total perifer resistance. Gitu ya. Oke. Cardiac output dia juga punya rumus. Rumusnya itu adalah heart rate dikali stroke volume. Heart rate dikali stroke volume. Oke. TPR dia punya rumus juga. Rumusnya itu adalah 8N dikali L per R. Apa ini? Rumusnya emang kayak gini rumusnya. Rumusnya itu N itulah viskositas. Saya di sini ya. N sama dengan viskositas. L sama dengan L itu singkatan dari length, panjang pembuluh darah. Panjang pembuluh darah. Jadi semakin panjang, semakin peningkatan TPR. Itu ya. Kemudian R itu adalah radius. R itu adalah diameter lah. Jadi semakin besar diameternya, semakin turun TPR-nya. Resistensinya kan semakin turun. Gitu kan? Oke. Jadi tekanan darah itu punya rumus. Rumusnya dulu cardiac output dikali total perifer resistance. Cardiac output juga punya rumus. Rumusnya itu adalah heart rate dikali stroke volume. TPR juga punya rumus. Rumusnya itu adalah kekentalan darah. Viskositas itu kan kekentalan darah. Dikali panjang pembuluh darah dibagi diameter pembuluh darah. Oke. Ya. Heart rate. Oke. Siapa yang tahu cardiac output normal orang dewasa? 3, 2, 1. 5 liter per menit ya. 5 liter kan? 5 liter itu sama dengan 5.000 mili kan? Dapat dari mana angkanya tuh? Dapat dari sini. Heart rate itu normalnya berapa sih? 60 sampai 100 kan? Ya. Iya nggak? Nah, 60 sampai 100. Tapi orang dewasa itu rata-rata heart rate-nya 70. Kurang lebih. Kurang lebih lah ya. Karena heart rate itu juga dibedakan jenis kelamin. Perempuan dan laki-laki agak sedikit berbeda, tapi ya around 70. Stroke volume itu dibagi dua dia. Dibagi dua faktor. Pertama adalah N diastolic volume dan N systolic volume. N diastolic volume kalau kita buat rata-rata itu 120 mili per beat per menit. N systolic volume kira-kira around 50 mili per beat per menit. Rumusnya untuk menghitung stroke volume adalah EDV dikurangi ESV. Berarti 120 dikurangi 50. Hasilnya 70. Makanya stroke volume orang normal dewasa normal itu adalah 70 mili per beat per menit. Heart rate dikali stroke volume artinya 70 kali 70. Berapa hasilnya? 4.900 mili. Kita bulatkan aja jadi 5 liter. Nah, itu hasil kenapa cardiac output orang itu 5 liter tuh gini rumusnya Bapak Ibu. Mau diulangi? Diulangi atau cukup? Cukup? Jelas, Pak. Ada yang Jelas? masih mau diulang? Boleh, Pak. Diulang apa jelas nih? Kalau jelas saya lanjut. Ada yang masih mau diulang, kan? Jelas? Jelas kan? Oke. Sisa nanti lihat di gambar ini aja. Pokoknya gini, tekanan darah itu punya rumus. Rumusnya adalah cardiac output dikali total perifer resistance. Cardiac output jadi juga punya rumus. Rumusnya adalah heart rate, nadi, dikali stroke volume. Heart rate tentu akan dipengaruhi beberapa macam. Ada
sistem saraf simpatis, hormon, transmitter, dan lain-lain gitu ya. Banyak macamnya. Kalium, hiperkalemia. Jadi semakin tinggi kalium dalam darah, semakin menurunkan heart rate. Dan lain-lain. Semakin tinggi kalsium, semakin meningkatkan heart rate. Dan lain-lain. Dan stroke volume itu rumusnya dari 2 juga. Stroke volume itu rumusnya adalah EDV, end diastolic volume, dikurangi end systolic volume. End diastolic volume dan end systolic volume. Jadi end diastolic volume itu apa sih? End diastolic volume itu adalah volume ketika volume yang ketika kontraksi itu kan sesaat sebelum kontraksi ventricle dia punya volume disebut dengan end diastolic volume. Sedangkan end systolic volume adalah darah yang masih tersisa ketika kontraksi itu selesai. Karena Bapak Ibu sebetulnya ketika kontraksi ventricle dia tidak 100% darah itu dialirkan ke seluruh tubuh, dia masih ada sisa tuh. Sisanya itu adalah 50 mili. Makanya end systolic volume-nya adalah 50. Nah, rumusnya EDV dikurangi SP itu 120 dikurangi 50 itu adalah 70. Nah, ketika heart rate orang dewasa normal 70, maka dikali stroke volume 70 hasilnya 4.900 mili. Kalau kita bulatkan ke liter, kita konversi menjadi 4,9 liter atau kita bulatkan aja biar gampang 5 liter per menit. 5 liter per menit. Begitu. Jadi semakin tinggi heart rate, semakin tinggi CO, cardiac output. Semakin tinggi cardiac output, semakin tinggi tekanan darah. Makanya ketika kita olahraga, tekanan darah kita pasti naik. Dari sini. Karena apa? Kalau kita lagi olahraga, pasti heart rate-nya naik. Kalau heart rate-nya naik, nih ya, ini rumusnya bisa dibawa kemana-mana soalnya. Kalau heart rate naik, pasti CO naik. Kalau CO naik, pasti tekanan darah naik. Gitu. Makanya ketika habis olahraga, kita pasti tekanan darahnya pasti naik. Aktivitas, gitu ya. Begitupun dengan stroke volume. Jadi ketika stroke volume tinggi, maka cardiac output tinggi. Kalau cardiac output tinggi, maka tekanan darah juga pasti akan tinggi. Nah, sekarang masuk terakhir di TPR, total very resistant. Jadi semakin viskositas darah, semakin kental darah, pasti TPR-nya, resistennya pasti semakin tinggi kan. Kalau resistennya tinggi, maka tekanan darahnya juga akan tinggi. Semakin panjang pembuluh darah, maka resistennya juga akan semakin tinggi. Panjang pembuluh darahnya, maka tekanan darahnya semakin tinggi. Semakin turun radius itu gini, kalau saya gambar inilah pembuluh darah, nah, jarak dari sini ke sini itu disebut dengan radius. Jarak diameter pembuluh darahnya. Ini ininya ya. Ini pembuluh darahnya. Ini pembuluh darahnya nih. Nah, sedangkan yang ini adalah diameter pembuluh darahnya. Ini lapisan pembuluh darahnya yang ini diameter. Semakin kecil diameter, artinya semakin kecil radius, semakin tinggi TPR. Ingat rumus matematika ya, kalau pembagi kayak gini, kalau ini turun pasti ini naik. Jadi semakin kecil radius, semakin tinggi TPR, semakin tinggi TPR, semakin tinggi tekanan darah. Jadi semakin naik radius, semakin besar radiusnya, semakin kecil TPR-nya. Begitupun sebaliknya, semakin turun tekanan darahnya. Hemodinamik seperti itu, kurang lebih. Ya sebetulnya kalau mau dijelasin panjang lebar banyak, itu banyak banget di hemodinamik. Tapi pada intinya gitulah. Karena end diastolic volume, end systolic volume itu ada faktor yang lain. Ada stroke volume itu ada faktor yang lain yang mempengaruhi. Begitupun dengan heart rate. Pokoknya gini, kalau agen yang dapat meningkatkan kecepatan disebut dengan chronotropic agent. Kalau tadi kan meningkatkan kontraktilitas disebut dengan inotropic. Kalau kecepatan disebut dengan chronotropic. Chronotropic agent. Takutnya ada pertanyaan kayak gitu. Positif dan negatif chronotropic agent. Saya kira gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Kasihan juga nih, udah malam, udah 10:30 juga ya. Oke, saya kira seperti itu. Untuk pembahasan kali ini, mohon maaf kalau terlalu panjang. Ini kalau PDF-nya diperlukan, nanti saya akan share juga kalau kira-kira butuh. Mungkin seperti dulu, mohon maaf saya tidak bisa memberikan yang lebih karena itu kayaknya batas kemampuan saya masih di sana ya, karena saya juga sama-sama masih belajar. Saya kira gitu Bapak Ibu semuanya, saya kembalikan ke Bu Fitri ya. Mangga Bu Fitri. Baik Pak Gus, terima kasih banyak Pak. Barokallah Pak. Pak mohon izin boleh bertanya ya Pak ya? Ya. Boleh buka sesi pertanyaan dulu ya Pak.
Pak, untuk tadi itu yang prinsip hemodinamik itu tadi kan tekanan darah, heart rate, terus kalau semakin tinggi heart rate-nya, artinya kan semakin tinggi cardiac output-nya dan semakin tinggi juga tekanan darahnya, Pak. Kalau RR itu pengaruh nggak, Pak? Masuk nggak respirasi rate itu masuk nggak ke dalam bentuk prinsipnya hemodinamik juga, Pak? Yes, bagus banget pertanyaannya. RR itu biasanya kaitannya erat dengan heart rate. Jadi kalau heart rate-nya naik, RR-nya naik. Gitu. Tapi RR sendiri itu tidak kaitan direct langsung ke cardiac output, nggak ada. Nah, itu merupakan jadi RR itu respirasi rate itu merupakan kompensasi dari kenaikan heart rate. Begitupun sebaliknya, tergantung masalahnya di mana. Kalau ini kan berbicara jantung. Jadi ketika heart rate-nya naik, RR itu akan mengkompensasi naik. Fungsinya apa? Gini, ringkasnya ya. Jadi ketika heart rate naik, berarti butuh energi, ya enggak? Ketika heart rate-nya naik, berarti kan butuh banyak energi. Karena energinya banyak, berarti butuh banyak oksigen. Karena bahan bakar energi kan oksigen. Kompensasinya, maka RR itu akan dinaikkan untuk memberikan oksigen yang lebih banyak kepada tubuh. Supaya HB itu lebih banyak oksigen itu lebih banyak diikat HB gitu kan, untuk siklus Krebs. Jadi tidak ada kaitan secara langsung dengan hemodinamik, tapi ada kaitannya dengan kompensasi hemodinamik. Jadi kompensasi hemodinamik, tapi bukan kaitan secara direct. Karena tidak ada rumus RR dikali stroke volume, adanya heart rate dikali stroke volume. Saya kira seperti itu. Tapi ada kaitannya jelas kompensasi. Kompensasinya di sana. Karena wajib, kalau heart rate naik, wajib RR-nya naik. Makanya ketika kita olahraga, kenapa? Karena energi itu banyak dibakar. Heart rate-nya naik, otomatis oksigen bahan bakarnya kan harus banyak. Gitu. Saya kira gitu. Baik, Pak. Di kolom chat ada pertanyaan nih, Pak. Oh ya. Apakah boleh kasih trik-trik belajar agar bisa sepintar Pak Agus? Enggak lah, saya juga masih banyak belajar Bapak Ibu semuanya. Enggak, yang penting kita ini aja, saling sharing. Kalau saya sih banyakkan sharing sama teman-teman, diskusi kayak gini, ini bagus banget. Jadi semakin menambah wawasan kita terhadap mata kuliah yang sedang kita ini kan. Gitu. Baik, itu Pak. Mohon izin kepada rekan-rekan, ada yang mau bertanya? Silakan. Sepertinya Masya Allah udah luar biasa paham sekali nih dengan penjelasannya Pak Agus ya. Boleh kali ya Pak ya izin untuk ini Pak, add IG-nya Bapak ya ke teman-teman. Janganlah itu. Ya bebas sih. Cuman maksudnya jangan berharap banyak gitu. Pak Agus nih kalau nggak salah bikin ini juga Pak ya, buku konsep fisiologi keperawatan ya Pak ya. Ya, saya bikin buku. Saya bikin 6 buku. Jadi ada bagaimana patofisiologi nyeri, bagaimana patofisiologi fatigue, terus apa lagi ya? Patofisiologi banyak lah. Ada macam-macam. Oh, luar biasa. Buat rekan-rekan nih kalau mau yang order silakan ya untuk belajar-belajar, baca-baca. Dan biasanya Pak Agus nih juga buat video-video terkait pembelajaran sistem kardiovaskuler, sistem urologi, dan lain-lain. Bisa ya Pak ya di-subscribe, di-komen, dan share ya Pak. Ya, tapi bukan kewajiban lah itu, Mbak. Iya siap Bapak. Mohon izin kepada teman-teman bagaimana? Tanya boleh Mbak Fitri? Boleh Pak Agus, mohon izin ya Pak, ada pertanyaan. Oh iya, Pak Heru. Mohon maaf tanya Pak, tadi yang inotropik tadi itu simpatis bukan ya Pak? Betul. Simpatis itu inotropic agent, inotropic. Jadi begini Pak, inotropik itu kan ada 2. Inotropik itu kan kontraktilitas, sedangkan kronotropik itu kan kecepatan denyut jantung. Jadi gini, gampangnya ya, segala sesuatu hal yang dapat meningkatkan kontraktilitas disebut dengan positif inotropik. Berarti kan kalau kita breakdown ada simpatis, ada epinefrin, ada norepinefrin, gitu kan? Gitu. Kemudian kalsium itu kan termasuk ke dalam positif inotropik. Terus yang negatif inotropik apa? Negatif inotropik. Ya, contohnya tadi asetilkolin, sistem parasimpatis. Jadi positif inotropik adalah segala sesuatu yang dapat meningkatkan kontraktilitas. Negatif inotropik adalah segala sesuatu yang dapat menurunkan kontraktilitas.
Nah, itu inotrofik. Kalau kronotrofik itu kecepatan ya. Jadi kontraktilitas sama kecepatan beda ya. Positif kronotrofik adalah segala sesuatu yang dapat meningkatkan kecepatan jantung. Contoh simpatis juga termasuk dalam positif kronotrofik. Contoh negatif kronotrofik, contohnya apa? Beta blocker. Kenapa ada obat disebut dengan beta blocker? Masih ingat tadi yang saya bilang tadi, beta 1 adrenergic receptor? Obat beta blocker itu adalah menghambat binding antara epinefrin dengan norepinefrin, epinefrin dan norepinefrin dengan beta 1. Dihambat sama obat itu, makanya disebut dengan beta blocker. Jadi menghambat beta 1 adrenergic receptor. Begitupun dengan kalsium blocker, itu menghambat kalsium masuk ke dalam sistem sel konduksi jantung. Sedangkan kalsium itu fungsinya adalah untuk kontraktilitas. Jadi semakin dihambat kalsium masuk ke dalam sel, semakin turun konduksinya. Maka disebut dengan kalsium channel blocker. Obatnya, gitu kan? Nah, itu nama obat itu sebetulnya hubungannya dengan anatomisnya juga, gitu. Dopamin dan lain-lain itu macam-macam lah. Kokain, gitu. Gitu ya Pak Heru. Saya kepanjangan. Terima kasih Pak Agus, Masya Allah, terima kasih. Oke, sama-sama. Mohon izin pada rekan-rekan, bagaimana? Ada lagi? Silakan sebelum di closing. Sepertinya sudah paham semua ini, Masya Allah. Oke. Baik, bila sudah tidak ada, baik Pak Agus, boleh untuk kasih pesan-pesan dong Pak untuk kami, sampai bisa pesan-pesan. Oke. Residensi seperti Bapak ini. Ya, oke. Bapak Ibu, saya kira tidak akan terasa waktu kita nanti akan diwisuda gitu, tidak akan terasa. Kemudian selanjutnya tetap semangat untuk menempuh magister keperawatan ini. Saya yakin berat, pasti tidak ada yang mudah, karena kalau kita mau lihat matahari terbit yang indah, pasti kita harus nanjak dulu ke puncak. Jadi kita nanjak dulu aja, capek-capek dulu. Saya merasakan dulu waktu magister capek banget. Tapi ingat, kalau menurut saya sih harus kita banyak berinovasi. Jadi kita harus, jadi gini Bapak Ibu, kalau saya prinsipnya, kalau saya kuliah itu harus punya legacy. Legacy yang saya tinggalkan itu apa nanti ketika untuk adik kelas kita. Jadi saya kira Bapak Ibu harus meninggalkan legacy untuk adik kelasnya, apapun itu bentuknya, yang sifatnya inovasi. Saya kira UI itu luar biasa inovasinya. Saya sangat amazed banget sama teman-teman UI itu, karena mereka itu sangat inovatif banget gitu. Dan tantangannya lebih keras daripada Bapak Ibu daripada saya yang di swasta. Bapak Ibu di negeri itu harus lebih keras lagi, karena memang kakak seniornya itu sudah sangat sangat inovatif banget. Jadi ya agak sedikit pressure juga, tapi saya kira bisa lah untuk itu. Gitu. Dan satu lagi, masih ada kesempatan untuk menjadi mahasiswa terbaik di magister ini. Gitu. Saya kira gitu. Cukup? Pak. Baik Pak, Masya Allah. Close statement-nya semoga kita bisa ya, benar-benar kata Pak Agus, kita harus mendaki dulu nih. Walaupun ada tekanan, tetap semangat ya rekan-rekan semuanya, semoga dimudahkan. Pak, satu lagi, IG-nya apa Pak Agus? Boleh ya diinformasikan ya, Fitri nanti sounding ke grup. Iya, boleh. Baik. Ya. Baik Bapak, akhir kata Fitri mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Bapak, di sela-sela kesibukan Bapak yang luar biasa, Masya Allah, sempat mendedikasikan waktunya, ilmunya untuk kami semua. Semoga bermanfaat untuk kami semua, dan semoga juga menjadi ladang pahala untuk Pak Agus selama ilmu ini kita pakai Bapak. Terima kasih banyak Bapak, jangan berkenan untuk kapok ya Pak, kalau Fitri minta tolong lagi. Enggak. Semoga mau lagi untuk sharing-sharing bila nanti di kesempatan lain waktu Bapak. Baik Bapak, selamat istirahat Bapak, kembali beraktivitas. Salam untuk dosen-dosen di Universitas Indonesia Maju, dan salam untuk keluarga di rumah Bapak. Terima kasih banyak Pak Agus. Sama-sama, saya izin live ya semuanya. Terima kasih Pak Agus, terima kasih banyak ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak rekan-rekan. Mohon maaf ya kalau tadi nunggunya terlalu lama dan mohon maaf juga apabila ada salah dan kata pada malam hari ini. Semoga semuanya diberikan kemudahan untuk kuis besok dan diberikan kesehatan dan tetap semangat. Bismillah, kita bisa melalui semuanya secara bersama-sama dan tetap semangat. Baik, silakan selamat istirahat teman-teman. Bagi yang mau melanjutkan belajar, silakan. Jaga kesehatan, jangan lupa istirahat juga. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak semua. Fitri. Terima kasih Iya, semuanya. Alhamdulillah. Monggo Terima Kak. kasih. Heeh. Kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinlif. Iya Kak. Kerupuk. Jengkol. Panung, istirahat. Baru makan, baru nyampe. Iya. Oke. Iya, terima kasih juga Kak Nini. Makasih sudah Makasih Pak Anum, memfasilitasi. Kak Wadi. Iya, sama-sama semuanya. Terima kasih juga. Itu yang kisi-kisi paru belum. Iya, karena beliau kemarin bilang kardio aja ya, kalau paru kan mudah dipelajari gitu. Karena beliau benar-benar tadi tuh baru selesai rapat HPAI, Pak Anung. Beliau tadinya tuh mau siang, cuma beliau siang ada akreditasi jadi reschedule gitu. Padat banget, lagi akreditasi kampus. Baiklah. Ya istirahat Pak. Terima kasih. Ya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.